Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pembinaan dan Disiplin Perilaku Anak. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Fairul Zabadi dengan NIM 207200012, Latifah Dwiani Masruroh dengan NIM 207200017, Nafi Mamluah dengan NIM 207200023, Pramudia Andriana dengan NIM 207200032. Yang pertama yaitu pengertian disiplin. Disiplin yaitu proses bimbingan yang bertujuan menanamkan pola perilaku tertentu, kebiasaan-kebiasaan tertentu atau membentuk manusia dengan ciri-ciri tertentu, terutama yang mengingatkan kualitas mental dan moral. Jadi, inti dari disiplin ialah membiasakan anak untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan aturan yang ada di lingkungannya. Untuk itu, disiplin dapat diartikan secara luas. Disiplin dapat mencakup pelajaran, bimbingan, atau dorongan yang dilakukan orang tua kepada anaknya. Menerapkan disiplin kepada anak bertujuan agar anak dapat belajar sebagai makhluk sosial, sekaligus agar anak mencapai pertumbuhan serta perkembangan yang optimal. Tujuan awal disiplin ialah membuat anak terlatih dan terkontrol. Untuk itu, orang tua harus secara aktif dan terus-menerus melakukan pendisiplinan itu, atau secara bertahap mengembangkan pengendalian dan pengarahan diri sendiri itu kepada anak. Dengan cara paling baik mendisiplinkan anak ialah dengan menggunakan pendekatan yang positif, misal memberikan teladan, dorongan, berkomunikasi pujian, dan hadiah. Sedangkan cara negatif untuk mendisiplinkan anak antara lain dengan memarahi, memukul, atau membuat anak marah sehingga proses belajarnya kurang maksimal. Selanjutnya yaitu pentingnya pembinaan disiplin dan perilaku anak. Berdisiplin sangat penting bagi setiap anak. Dengan disiplin akan membuat seorang anak memiliki kecakapan mengenai cara belajar yang baik. Dengan merupakan suatu proses ke arah pembentukan akhlak yang baik, dalam mendidik anak perlu disiplin diterapkan, tegas dalam apa hal yang harus dilakukan dan apa yang harus dilarang dan tidak boleh dilakukan. Fungsi utama disiplin adalah untuk mengajar mengendalikan diri dengan mudah, menghormati dan mematuhi otoritas. Maju mundurnya kualitas belajar tergantung pada kualitas pendidik dalam menjalankan proses belajar itu sendiri. Upaya meningkatkan disiplin. Yang pertama, dengan disiplin, semua kegiatan dalam proses belajar terarah, tertib, dan teratur, sehingga tujuan yang diharapkan tercapai secara optimal. Yang kedua, dengan disiplin, kreativitas kita terpusat ke satu arah dan tujuan yang tepat. Yang ketiga, dengan disiplin menjadikan kita belajar dengan giat, sehingga hal yang harus dilakukan menghasilkan sesuatu yang berguna. Yang keempat, dengan disiplin, semua kegiatan kita akan lebih meningkat kualitasnya, karena anak-anak tersebut akan lebih peka terhadap pengaruh oleh hal-hal sifat yang negatif. Yang kelima, dengan disiplin, semua kegiatan dalam belajar biasa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang keenam, dengan disiplin, semua kegiatan kita dalam proses belajar yang sedang berlangsung dapat memberikan suasana yang menyenangkan dan merangsang aktivitas. Yang ketujuh, suasana dan situasi belajar secara disiplin mudah mengarahkan kepada tujuan yang hendak dicapai. Guru mampu mendisiplinkan peserta didik. Yang pertama, membantu peserta didik mengembangkan pola perilakunya untuk dirinya. Yang kedua, membantu peserta didik meningkatkan standar perilakunya. Yang ketiga, menggunakan pelaksanaan aturan sebagai alat untuk menegakkan disiplin. Jadi, pengembangan konsep disiplin melalui belajar mengajar dimaksudkan bahwa melalui belajar mengajar, anak dapat mengembangkan disiplin diri sendiri, mengungkapkan sikap pendidik, dan menciptakan komunikasi semu dan komunikasi kreatif. Komunikasi semu akan timbul atas dasar paksaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik pembinaan dan penerapan disiplin dalam kelas. Dalam teknik pembinaan disiplin, terdapat 3 macam teknik pembinaan disiplin peserta didik, yaitu yang pertama ada teknik external control, teknik internal control atau inner control, dan terakhir yaitu teknik kooperatif control.
Yang pertama yaitu teknik eksternal kontrol. Teknik ini merupakan suatu teknik yang mana disiplin peserta didik harus dikendalikan dari luar peserta didik. Peserta didik di dalam kelas selalu terus diawasi dan dikontrol agar tidak dibawa dalam kegiatan-kegiatan destruktif dan tidak produktif. Yang kedua yaitu teknik internal kontrol atau inner control. Teknik ini merupakan kebalikan dari teknik eksternal kontrol. Teknik internal kontrol ini mengusahakan agar peserta didik dapat mendisiplinkan diri sendiri di dalam kelas. Yang terakhir yaitu teknik kooperatif kontrol. Teknik ini merupakan guru sebagai manajer kelas dengan peserta didik harus saling bekerja sama dalam menegakkan disiplin dalam kelas. Guru dan peserta didik umumnya membuat semacam kontrak perjanjian yang berisi aturan-aturan kedisiplinan yang harus ditaati bersama, serta sanksi-sanksi dan hukuman. Selanjutnya yaitu penerapan disiplin kelas. Yang pertama yaitu guru mencontohkan perilaku yang tertib kepada peserta didiknya. Maksudnya yaitu sebelum guru mendisiplinkan peserta didiknya, sebaiknya seorang guru mendisiplinkan dirinya sendiri. Lalu penerapan yang kedua yaitu guru memisahkan peserta didik dari pelakunya. Maksudnya terkadang seorang peserta didik dengan sengaja berperilaku buruk hanya untuk membuat jengkel gurunya dan juga disebabkan ingin mendapatkan perhatian. Yang ketiga yaitu guru membuat peserta didik menerima tanggung jawab. Maksudnya yaitu jika ada seorang peserta didik mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar di kelas, kemudian guru langsung memarahinya dan memberi hukuman. Penerapan yang keempat yaitu guru sebaiknya dapat menemukan solusi atas perilaku peserta didik yang tidak diharapkan daripada memberikan konsekuensi. Penerapan yang kelima yaitu guru memberikan umpan balik yang positif ketika perilaku bertambah baik. Maksudnya yaitu setiap orang tentunya akan merespon umpan balik hal yang positif. Hal ini juga berperilaku bagi peserta didik. Penerapan selanjutnya yaitu guru menghapus bersih daftar kesalahan peserta didik dan mampu berpikir positif kepada peserta didiknya. Selanjutnya yaitu guru fokus memberikan penghargaan kepada peserta didik yang berperilaku baik. Penerapan yang terakhir yaitu guru bekerja sama dengan kepala sekolah dan wali peserta didik untuk mengatasi perilaku buruk peserta didik. Maksudnya yaitu agar peserta didik dapat dengan cepat melakukan introspeksi diri. Saya Nafi Mamluah akan menjelaskan tentang pemeliharaan dan peningkatan perilaku disiplin anak. Disiplin merupakan suatu kesadaran diri yang muncul dari batin untuk mengikuti dan menaati peraturan, nilai-nilai, dan hukum yang berlaku. Dalam pendidikan, disiplin berperan mempengaruhi, mendorong, mengendalikan, mengubah, membina, dan membentuk perilaku tertentu sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan. Adapun pentingnya disiplin bagi anak dalam proses pendidikan dan pembelajaran adalah 1. Adanya disiplin akan menyadarkan setiap siswa tentang kedudukannya baik di kelas atau di luar kelas, karena disiplin akan meningkatkan rasa hormat terhadap otoritas atau kewenangan. 2. Disiplin dapat dijadikan sebagai upaya untuk menanamkan kerjasama antar siswa maupun orang lain. 3. Disiplin dapat dijadikan upaya untuk menanamkan dalam diri setiap siswa mengenai organisasi. 4. Adanya disiplin, siswa akan tahu dan memahami tentang hak dan kewajibannya, serta akan menghormati pendapat orang lain. 5. Disiplin akan membuat siswa mampu menghadapi hal-hal yang kurang atau tidak menyenangkan dalam kehidupan. Menurut beberapa ahli, ada beberapa yang dapat dilakukan orang tua atau guru untuk meningkatkan disiplin pada anak, yaitu 1. Memperkuat perilaku yang baik dengan memberikan pujian dan perhatian. 2.
memberikan pilihan secara bebas kepada anak. 3. Menunjukkan sikap dan perilaku yang baik agar anak dapat patuh. 4. Membuat penghargaan untuk mendorong anak berperilaku disiplin. 5. Memberikan hukuman pada anak agar anak memahami konsekuensi atas perilaku yang dilakukan. Disiplin dapat ditingkatkan melalui pelatihan, pengawasan, dan pembinaan, dan juga pembiasaan, sehingga menciptakan keadaan yang tertib dan patuh pada individu agar terbentuk sikap yang disiplin. Untuk memelihara kedisiplinan pada anak harus menjadikan permanen, maka perlu pembiasaan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan yang lebih baik. Karena bila sudah dewasa akan kesulitan, sebab anak jika sudah remaja mungkin telah memiliki kebiasaan tertentu yang sudah melekat dalam dirinya. Baik, berikutnya adalah penerapan penghargaan dan juga hukuman yang oleh disampaikan oleh Fairuz Zabadi di NIM 207200012. Penghargaan adalah alat untuk mendidik anak-anak supaya anak senang karena perbuatan atau pekerjaan mendapat penghargaan. Penghargaan merupakan alat pendidik yang mudah dilaksanakan dan sangat menyenangkan bagi para siswa. Untuk itu, penghargaan dalam suatu proses pendidikan sangat dibutuhkan keberadaannya karena demi meningkatkan motivasi belajar siswa. Dengan adanya suatu penghargaan ini, diharapkan motivasi siswa dapat berkembang untuk lebih menjadi baik karena ia mendapat suatu penghargaan atas apa yang ia kerjakan lebih dari teman-temannya yang mungkin tidak sesuai dengan target. Dengan adanya penghargaan ini, selain motivasi siswa yang terbangun, juga meningkatkan semangat belajar siswa. Karena dengan adanya penghargaan ini, biasanya para siswa lebih cenderung untuk terus meningkatkan proses belajarnya demi mendapatkan penghargaan lagi untuk kedepannya. Ya, mungkin karena kebiasaan baik seperti ini menjadikan siswa ingin mengulang dan mengulang. Berikutnya adalah hukuman. Hukuman ini biasanya dilakukan ataupun dilaksanakan ketika suatu proses pembelajaran tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan. Misal, hukuman biasanya dilakukan ketika apa yang menjadi target dari suatu pendidikan tidak tercapai, atau terjadinya suatu pelanggaran ataupun tindakan yang melanggar suatu norma-norma yang diyakini oleh sekolah. Misal dalam sekolah memiliki suatu peraturan, biasanya peraturan ini dilanggar, dan ketika peraturan dilanggar maka hukuman ini dijatuhkan kepada siswa. Harapan dari adanya hukuman ini sendiri sebenarnya memberikan efek jera kepada siswa sebagai bentuk penyesalan agar peserta tidak mengulangi lagi apa yang ia lakukan. Dengan adanya hukuman ini diharap peserta dapat merefleksikan apa yang ia perbuat dan juga bertanggung jawab dengan apa yang mereka laksanakan.